Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube channel aku, YouTube channel Medita. Yeay. So hari ini aku bakal bikin new content on my YouTube channel. Jadi konten ini namanya books review. Sebenarnya ini tuh bukan konten pertama kali yang aku buat, karena sebelumnya aku pernah buat books review, tapi bukan di YouTube channel aku, melainkan di my personal blog di meditastory.wordpress.com. Kalau mau baca bisa cek nanti di description box, aku bakal cantumin linknya. So, jadi kenapa aku bikin konten baru ini? Karena yang pertama adalah aku butuh konten yang fresh di channel aku. Jadi biar nggak bosan tentang beauty semua, so aku masukin konten book review. Terus juga ini tuh sebagai motivasi juga buat aku, biar aku jadi suka baca lagi. Karena memang jujur aku itu bukan tipe orang yang kutu buku yang suka banget baca buku, yang haus selalu pengen baca buku. Jadi harus ada sesuatu yang memotivasi aku baru aku mau baca buku. So dengan adanya channel ini aku pengennya sih aku jadi lebih sering baca buku, karena ada motivasi aja gitu, biar aku bisa bikin konten buat YouTube aku gitu kan. Sama biar aku mau beli buku karena aku tuh tipe orang yang masih mikir 1000 kali buat beli buku dibandingkan beli baju atau beli skincare. Oke. Parah banget ya. Tapi ya udahlah ya, itu sebagai bentuk aku untuk memotivasi diri sendiri agar menjadi pribadi yang lebih tekun seperti itu. So yang ketiga, aku juga pengen merekam atau mengabadikan gitu apa aja isi dari buku-buku yang pernah aku baca. Karena kalau misalkan kita cuma baca buku aja, biasanya tuh 4-5 bulan tuh biasanya lupa. Nggak tahu aku yang lupa, tapi aku biasanya kayak gitu. Kalau misalnya aku baca buku doang, terus kayak mungkin beberapa bulan yang lalu pas aku lihat lagi, ini buku ini tuh ceritanya kayak apa ya, aku tuh kadang suka lupa gitu. Makanya aku bikin konten books review. Itu dulu juga alasan kenapa dulu aku juga bikin books review di blog aku, maksud aku. Nah, terus selanjutnya alasan aku kenapa aku bikin konten ini adalah bisa jadi ini tuh menjadi salah satu referensi untuk kalian yang mungkin ingin beli buku atau lagi nyari buku apa yang pengen kalian baca, dan pengen tahu kayak ringkasannya seperti apa. Mungkin ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang sedang niat misalnya mau beli buku apa nih, bingung, atau misalnya kalian mau beli buku ini, taunya kalian bisa lihat aja reviewnya di YouTube channel aku, bagus apa enggak atau ceritanya kayak gimana ya, sebagai guidelines. So langsung aja, jadi buku pertama yang aku mau review itu adalah buku Rich Dad Poor Dad yang ditulis oleh Robert Kiyosaki and Sharon L. Lecter, I don't know, correct me if I'm wrong. Jadi ini tuh merupakan buku personal finansial, bisnis atau investasi gitu. Jadi buku ini tuh sebenarnya udah terkenal banget, mungkin dari kalian juga banyak banget yang tahu sama buku ini. Karena emang buku ini tuh benar-benar terkenal banget dan bestseller juga. Lalu kenapa aku milih buku ini, kenapa aku baca buku ini? Jadi tuh ceritanya sebenarnya aku tuh tipe orang yang sangat tidak memiliki pengetahuan mengenai finansial, karena kebetulan background keluarga aku pun gak ada yang ada background finance-nya. Jadi itu benar-benar namanya tuh kayak pemula banget di bidang finansial. Tapi akhir-akhir ini, jadi kayak beberapa tahun ini sih, kayak setahun 2 tahun terakhir ini, aku cukup tertarik untuk belajar mengenai finansial, bisnis, dan juga investasi. Itu karena alasannya itu yang pertama adalah karena pas pertama kali aku kerja ya, terutama ini pas aku kerja gitu kan, aku udah punya penghasilan sendiri. Pas pertama-pertama aku kerja tuh kayak gaji penghasilan aku gitu ya, selama aku kerja waktu itu kurang lebih setahunan tuh gak tau mana hilang gitu. Jadi dari situ aku mulai kayak menyadari kayak aku harus mulai belajar gimana caranya memanage finansial aku deh. Karena kalau misalnya aku kayak nggak ngerti gitu kan gimana cara memanagenya, ya aku bakal kayak gitu terus gitu. Meskipun ya ngerti kalau secara awam ya kita harus menabung lalala ye gitu, cuman kan kayak aku lebih tertarik untuk memperdalam dunia finansial aja sih, biar pengetahuan mengenai finansial aku ada lah gitu ya, nggak bodoh-bodoh banget gue gitu tentang finansial, dan biar kejadian
tahun lalu tuh nggak terulang lagi untuk sekarang kayak gitu. Nah terus kebetulan salah satu teman aku merekomendasikan aku untuk baca buku Rich Dad Poor Dad karena katanya bagus dan memang ini tuh kayak easy to read gitu kan bukunya. Dan memang banyak juga kayak pengusaha-pengusaha yang merekomendasikan untuk membaca buku ini seperti itu. Jadi ya aku baca buku ini dan aku dikasih juga e-booknya sama teman aku ini. Jadi aku nggak beli buku yang berbentuk fisik, tapi aku beli aku dikasih sama teman aku e-booknya. Nanti aku cantumin mungkin covernya kayak gimana kalau misalnya kalian mau nyari di toko buku, karena banyak banget sih pastinya di toko buku yang jual buku ini, di Gramedia, di Books and Beyond, banyak banget mungkin. Nah, langsung aja ke reviewnya. Jadi tuh buku ini tuh bercerita mengenai seorang anak yang punya 2 orang ayah. Jadi dia tuh punya 2 ayah. Yang satu ini rich dad, orang kaya ayahnya itu, yang satunya itu poor dad atau miskin gitu ayahnya. Dan si ayahnya ini tuh juga memiliki 2 background pendidikan yang berbeda. Yang satu ini well educated gitu kan, dia itu punya gelar PhD. Terus yang satu lagi tuh kalau nggak salah tuh bahkan lulus sekolah aja tuh nggak beres. Jadi pastinya kita akan mendapatkan 2 insight berbeda dari cara mendidik kedua ayahnya ini, yang rich sama yang poor. Itu tuh benar-benar kayak berlawanan gitu loh cara mendidiknya. Dan di sini tuh aku banyak dapat insight dari bagaimana kita memandang tentang finansial, terus juga tentang life and tentang work juga gitu. Jadi nggak cuma finansial. Nah, lalu hal apa sih yang aku suka banget dari buku ini itu adalah aku tuh bisa mendapatkan kayak insight-insight baru tentang pemahaman finansial. Ada pokoknya salah satu bab, aku lupa bab berapa, tapi itu pokoknya tuh di situ tuh kayak menjelaskan cara gitu ya, sebenarnya kayak cara kita agar menjadi orang kaya gitu istilahnya, agar menjadi orang sukses itu kita tuh harus memahami perbedaan yang namanya aset dan liability. Nah, apa itu aset dan liability? Buat mungkin kalian yang belum tahu, itu kalau aset itu adalah nilai yang kita miliki, sedangkan liability itu adalah hutang gitu atau kewajiban yang harus kita bayar. Nah kadang kita itu ya sebagai orang awam itu selalu mengira sesuatu itu adalah aset, tapi ternyata itu tuh merupakan liability atau liabilitas. Kayak aku juga setelah baca buku ini tuh ternyata, oh ternyata yang gue kirain itu aset ternyata itu liability ya, kayak gitu. Jadi aku banyak mendapatkan insight-insight yang cukup menarik sih menurut aku untuk pengetahuan aku di bidang finance gitu kan. Salah satu contoh yang menarik yang aku kayak baru oh iya gitu itu tuh adalah rumah. Nah kita kan kebanyakan berpikir kalau rumah itu adalah aset. Jadi banyak dari kita, misalnya kayak aku anak muda, terus aku kayak kita kerja keras buat beli rumah impian kita gitu kan. Bahkan aku juga percaya banyak di luar sana yang bekerja keras, bahkan menghabiskan hampir separuh gajinya untuk nyicil rumah mewah, untuk membeli rumah idaman mereka. Ya siapa sih yang nggak mau punya rumah idaman? Cuman tuh kalau di sini tuh rumah itu disebutkan bahwa rumah yang kita tinggali terutama itu tuh bukan aset, tapi itu tuh liability. Kenapa? Karena di situ itu kita bakal banyak kos yang harus kita keluarkan, seperti misalkan pajak, terus juga bayar listrik, bayar air, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan nih kita beli rumah yang besar, itu tuh pengeluarannya juga otomatis bakal lebih besar gitu. Jadi tuh dibandingkan misalkan nih, apalagi kalau generasi muda kayak kita yang mungkin nanti setelah menikah kita kayak berpikirnya kita nabung dulu sekarang biar bisa punya rumah yang gede gitu. Padahal kita tuh kayak belum butuh rumah gede gitu. Apalagi misalnya yang tinggalnya tuh kayak cuman keluarga kecil, kayak istri, suami, anak kayak gitu, di rumah yang gede yang pengeluarannya juga pasti gede. Kenapa enggak kita beli rumah yang kecil aja, kayak yang cukup untuk 3 orang atau mungkin tinggal di apartemen. Tapi misalnya kalau ketika kita punya uang lebih, kita beliin rumah lain, kita beliin real estate, atau misalnya kita beliin apartemen yang mungkin sesuai budget, yang nantinya itu akan disewakan atau akan dijual, yang akan dibisniskan lah istinya, yang bisa menutupi liability dari si rumah yang kita beli itu, bahkan bisa menutupi rumah yang kita tinggali juga, kayak gitu deh. Pokoknya kayak banyak insight-insight yang apa sih namanya, kayak
memberi pengaruh ke aku, maksudnya kayak bukan memberi pengaruh, jadi kayak membuat aku sadar gitu. Oh iya ya, oh iya ya, kayak gitu-gitu. Jadi buku ini tuh bagus banget deh. Terus juga kayak apa namanya, kayak cara-cara berpikir tentang apa aja sih sebenarnya aset itu, termasuk kayak pendidikan itu adalah salah satu aset gitu kan. Banyak orang yang berpikir kayak jangan ngabisin duit buat pendidikan, sayang gitu kan, karena ya udahlah, banyak juga kan orang yang mungkin berpikir pendidikan setinggi mungkin ntar juga akhirnya ya rezeki mah untung-untungan kayak gitu, tapi kan nggak kayak gitu juga ya. Pokoknya banyak banget deh insight-insight yang menarik yang aku dapat dari buku ini. Lalu hal yang aku suka juga adalah jadi buku ini tuh dikemas dengan bahasa yang cukup mudah dipahami, terutama buat aku yang sangat pemula di bidang finance, dan aku juga bisa dengan cepat ngerti gitu loh, kayak istilah-istilahnya, terus cara dia memberi penjelasan tentang financial literacy gitu. Itu tuh sangat enak karena dibuat seperti cerita, yang tadi aku bilang itu di awal, bahwa ini tuh kayak menceritakan tentang gimana cara mendidik seorang anak dari dua pola asuh yang berbeda, dari ayah yang kaya dan ayah yang miskin kayak gitu. Nah jadinya tuh kayak ini tuh bukunya tuh pertengahan antara novel dan buku edukasi gitu loh. Jadi kayak kan kalau kayak novel tuh terlalu fiktif gitu kan kesannya, terlalu mengawang-awang. Tapi kalau misalkan buku pelajaran gitu yang tok benar-benar buku kuliah, lo kayak misalnya lo kuliah di ekonomi terus baca buku kuliah ekonomi juga kan, itu kayak membosankan gitu. Tapi ini tuh kayak ada di tengah-tengah itu, jadi nggak membosankan dan sangat easy to read gitu. So, nilai dari aku sih untuk buku ini tuh ada 9/10. Jadi aku tuh benar-benar suka sih. Maksudnya kayak salah satu buku favorit yang aku baca, dan maksudnya kayak memberikan aku insight yang banyak juga gitu, memberikan banyak manfaat gitu kan. Jadi mungkin buat kalian yang lagi nyari buku tentang finance, bisnis, atau investasi gitu, boleh deh dicoba baca buku ini. Dan aku juga tahu mungkin di luar sana banyak banget yang udah baca buku ini karena terkenal emang buku ini tuh bagus. Dan yang aku akuin sih emang pantes sih dia sehits itu, karena ya emang bagus sih menurut aku. Apalagi kalau buat pemula sih menurut aku ya, karena kayak aku bisa memahami tentang financial literacy dikit-dikit lah gitu dari buku ini, dengan disuguhkannya tuh gampang banget dipahami. Itu sih yang paling aku suka gitu. So mungkin itu aja review aku tentang buku Rich Dad Poor Dad. Mungkin aku bakal review buku-buku lainnya all genre ntar, karena aku tipe orang yang gak milih-milih juga. Kalau baca buku yang penting bagus ya aku baca gitu. Dan biasanya sih kalau aku tuh dilihatnya dari belakang, dari summary dulu juga sih. Kalau misalnya kayak aku tertarik ya aku baca buku apapun gitu, misalnya mau fiksi, non fiksi. Tapi sebenarnya aku tuh lebih suka buku non fiksi sebenarnya. Aku lebih suka kayak buku-buku real, apalagi buku-buku yang mengandung ada unsur-unsur pengetahuan atau ada unsur motivasi gitu. Jadi biar hidup gue tuh berasa lebih termotivasi setelah baca buku itu gitu. Gitu sih intinya. So ya mungkin itu aja review hari ini dari aku. Semoga bermanfaat, dan thank you so much for watching, and don't forget to like, subscribe, and comment, and support terus channel aku dengan share itu. Kalian share juga ya ke teman-teman kalian ya. Oke, bye bye, love you.